Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam pembahasan salat tarawih. Mengenai salat tarawih, tentu saja mengandung faedah, keutamaan dan hikmah di dalamnya. Dan faedah itu tersebut sangatlah banyak. Ya, saya dapat sampaikan beberapa hal. Yang pertama, faedahnya itu adalah diampuni dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya bahwa siapa yang salat malam, yakni salat tarawih, dengan penuh keimanan, dengan keikhlasan, dengan mengharapkan ridha Allah, maka segala dosanya yang telah lalu akan dihapus. Ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosanya yang lalu, tahun yang lalu dihapuskan dengan sebab kita salat tarawih. Maka orang yang salat tarawih berjamaah, continue, terus menerus, berupaya keras, tidak tertinggal, berjamaah, maka sudah dipastikan keluar dia bulan Ramadan, dosa-dosanya bersih, suci, laksana bayi baru dilahirkan. Hikmah yang kedua, kalau tadi yang pertama dihapusi dosa, yang kedua yaitu setara dengan qiyamul lail. Jadi barang siapa orang yang sholat pada malam hari dengan berjamaah, dia setara dengan seolah-olah ia sholat semalam suntuk, semalaman ia sholat. Bayangkan, siapa yang sanggup sholat semalam suntuk? Tapi di malam Ramadan, qiyamul lail kita, sholat tarawih kita itu dalam hadis Tirmizi, yang artinya sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat sebagai mengerjakan sholat semalam suntuk. Dan hikmah yang ketiga atau keutamaan yang tiga dari sholat tarawih itu menguatkan silaturahim. Ya, sudah pastilah di bulan-bulan lain tentulah sangat susah kita untuk melakukan sholat berjamaah, apalagi sholat-sholat sunnah bersama keluarga, bersama anak, bersama istri, bersama tetangga. Tapi dalam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan berkah ini sangat mudah kita saksikan masjid penuh diisi dengan berjamaah. Kita dapat berjumpa dengan tetangga kita kiri kanan. Itu menjalin hubungan silaturahim. Karena dalam hadis Bukhari yang artinya seseorang yang menjambung tali silaturahim bukanlah seorang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, akan tetapi seorang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahim setelah sebelumnya terputus oleh pihak lain. Nah, itu hakikat silaturahim seperti itu. Jadi dengan sebab adanya sholat tarawih berjamaah, maka secara tidak sengaja kita akan bertemu dengan orang lain, tetangga kita, entah sanak famili kita, berjumpa. Nah, kalau situ ada permusuhan, nah itu kita sambung. Dan keutamaannya keempat, meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. Di antara hikmah dari melaksanakan sholat tarawih juga itu, ya tulang hingga persendian kita itu membuat kita jadi sehat kembali karena dapat membakar kalori ya, dengan banyak gerak. Maka sholat itu memang disyariatkan itu, sebaik-baik syariat itu adalah sholat. Dan kalau kita sanggup untuk melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya, faman istata'a ayyukassar, untuk memperbanyak sholat sunnah, falyukassir, maka hendaklah ia memperbanyak sholat. Makanya yang paling indah sholat tarawih, ya yang paling banyak bilangan rakaatnya, ya tambah sehat, tambah banyak gerak kita, tambah banyak pahala kita intinya. Bukan karena sehat, itu efek, tapi yang paling banyak adalah kita mendapatkan pahala tasbih kita, pahala bacaan Quran kita dalam sholat itu, karena bilangan rakaatnya juga banyak. Dan yang tak kalah penting itu, sholat itu adalah dalam Surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata
Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah itu tuh tujuan yang paling utama orang melaksanakan sholat. Nah, apalagi dengan memperbanyak sholat sunnah tarawih ini, ya diharapkan kita dapat terhindar dari perbuatan keji, perkataan keji, dan kemungkaran kita dengan sebab kita melaksanakan sholat. Itulah esensi dari kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sholat tarawih di bulan Ramadan. Selain meningkatkan ruhani kita, ketakwaan kita, diharapkan kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan munkar, ya kan? Karena dalam sebuah hadis sahih dikatakan, man lam yada qaula zur wa amala bih wal jahla fa laisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum bisa atau tidak dapat meninggalkan perkataan keji, perbuatan keji, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak terima puasanya, Allah tidak terima sholatnya. Maka hendaklah dengan sholat tarawih kita, dengan puasa, amaliyah di bulan Ramadan kita ini menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kekejian, kemungkaran. Jaga perkataan kita dari memfitnah, menggunjing, menyakiti hati orang, dan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Puasa, sholat tarawih, tapi kita tetap berbuat keji, menipu, menjahati orang, membohongi orang, mengambil hak yang bukan hak milik kita. Itulah semoga dengan puasa, dengan tarawih kita menjadikan kita bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang merupakan takwa ini adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa kelak ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.